Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa di bulan Juni, 10 Juni 2020. Biarlah kita semua senantiasa ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih dahulu masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Minggu yang lalu Bapa, GKI Surabaya bersama-sama dalam persekutuan doa berkumpul untuk memanjatkan syukur 75 tahun Engkau telah memimpin GKI. Dan kami percaya tahun-tahun yang akan datang Engkau sedia akan terus memimpin dan menyertai, termasuk di tempat kami GKI Surabaya. Kami serahkan ya Bapa seluruh rangkaian persekutuan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau sedia akan pimpin kami semua satu demi satu, sertai hamba-Mu untuk bisa mengarahkan seluruh rangkaian persekutuan doa ini dengan baik. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Berharap Kepadamu.
Saudara, pada malam hari ini kita nanti akan merenungkan tentang satu topik mengenai berharap dan bertekun. Sebelum kita masuki renungan firman Tuhan, kita akan lebih dahulu menyanyikan sebuah lagu Jalan Tuhan. Kita tidak pernah tahu jalan Tuhan, tetapi saudara dan saya harus bersama-sama dituntun, digandeng oleh tangan Tuhan mengikuti jalan yang Dia mau bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menerjang. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan, jangan bimbang atau ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa pada Tuhan serahkan hidupku.
Puji Tuhan, saudara, kita tidak tahu hari depan kita, tetapi kita memiliki Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan lewat tulisan Paulus ini mengajak kita sebagai orang-orang Kristen yang memang dalam kehidupan kita memiliki pengharapan. Saudara, sebetulnya tema pengharapan itu adalah salah satu dari 3 elemen penting yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Yaitu ada 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, 3 hal inilah yang menjadi elemen di dalam kehidupan kita orang percaya. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saudara, berharap atau pengharapan itu adalah salah satu elemen di dalam seluruh kehidupan umat manusia. Saya percaya saudara bahwa semua orang punya pengharapan. Semua orang pernah berharap. Pada waktu saudara kita sedang anak muda, sebagai anak muda, berharap suatu kali bisa mendapatkan karir yang bagus. Dan setelah karir itu didapatkan, maka pengharapan itu yang sudah dilihat, sudah didapatkan, bukan lagi pengharapan. Lalu kemudian anak muda tersebut ingin berkeluarga. Dan setelah berkeluarga, sudah dia mendapatkan pasangan yang bagus. Lalu dia berkeluarga. Dia berharap keluarga yang bahagia. Dia berharap ada anak-anak yang dilahirkan, yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, begitu pula dengan kita orang-orang Kristen. Dan sekarang dalam kondisi kita saat ini, saudara, hampir semuanya, baik orang Kristen maupun orang non-Kristen, semua memiliki satu harapan yang sama, yaitu kehidupan yang pulih kembali. Setelah kita 2 bulan lebih, boleh dikatakan hampir 3 bulan, yang kita bersama-sama dikungkung kehidupan kita, tidak boleh sebebas mungkin untuk keluar. Tidak boleh sebebas mungkin untuk bertemu dengan banyak orang. Saudara, karena ketika new normal mulai dijalankan, betapa banyaknya orang yang berbondong-bondong keluar. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita juga berharap sebagai orang percaya. Untuk apa, saudara? Untuk bisa datang ke gedung gereja, untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk bisa bertemu dengan saudara seiman, untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk bisa menjalin persekutuan satu dengan yang lain. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, berharap dan berharap. Banyak sekali kita sekarang ini sedang berharap ekonomi kita berharap usaha kita bisa berjalan lagi dengan lancar dan menapak ke depan semakin sukses. Kita berharap perdagangan menjadi lancar sehingga sudah ekonomi bisa dipulihkan. Kita berharap kita bisa mendapatkan pekerjaan ataupun kita bisa bekerja dengan lebih baik lagi sehingga karir kita memuncak. Saudara, untuk anak-anak kita harapkan pendidikan sudah bisa dijalankan. Walaupun sampai sekarang kita belum tahu bagaimana dengan anak-anak kita. Kemungkinan sudah pendidikan bagi anak-anak kita masih belum bisa dilakukan. Khususnya anak-anak kecil. Ada satu anjuran dari orang-orang kepada pemerintah
agar kiranya pendidikan ditunda sampai berakhirnya tahun ini dan mungkin memasuki tahun depan. Saudara, berharap keluarga kita, ekonomi dipulihkan, semua bisa berjalan dengan normal kembali sehingga keluarga menjadi lebih senang, lebih banyak variasi dalam kehidupan. Pertemanan kita dengan teman-teman kita selama ini, mungkin ada teman-teman olahraga, teman-teman senam, teman-teman di lingkungan perdagangan, teman-teman Facebook, teman-teman kelompok-kelompok tertentu. Saudara, semua orang menaruh harapan. Nah saudara, pada waktu kita berharap, apa yang kita harapkan dan bagaimana menantikan pengharapan tersebut? Saudara, misalnya saja pertemanan kita. Ketika kita berharap nanti bisa berteman kembali, berkumpul kembali, maka sarana yang kita gunakan HP, lewat Line, lewat WA, lewat Instagram dan sebagainya. Kita tetap berkomunikasi, bertekun di dalam komunikasi tersebut. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam ayat ini adalah pengharapan orang Kristen yang sesungguhnya adalah pengharapan yang bagaimana? Saudara, sebagai orang Kristen kita tahu, saudara, dunia yang kita tempati ini sudah tidak ideal lagi untuk kita tinggali. Karena dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita hidup di dalam dosa. Kita hidup dengan banyaknya permusuhan-permusuhan di sekeliling kita. Banyaknya kejahatan di sekeliling kita. Banyaknya penderitaan di sekitar kita. Banyaknya sakit penyakit di sekitar kita. Bahkan banyaknya ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Banyaknya ketidakcocokan satu dengan yang lain. Saudara, karena itulah apakah dunia ini masih menjadi tumpuan harapan saudara dan saya? Catatan Alkitab menunjukkan, saudara, semua orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan tidak pernah menyandarkan harapannya kepada dunia ini. Bukan berarti saudara kita menjadi orang yang frustrasi. Bukan berarti kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti kita menjadi orang yang tidak bekerja. Bukan berarti kita menjadi orang yang tidak mau menjalin relasi dan komunikasi dengan orang lain. Bukan. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya apa saudara? Kita berharap dunia yang tadinya waktu Tuhan menciptakan alam semesta dalam keadaan yang amat baik, dalam keadaan yang semuanya harmonis, dalam keadaan yang semuanya baik, semuanya di dalam satu sukacita di dalam Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk bumi ini, Tuhan mengutuk alam semesta ini. Terjadi permusuhan, Tuhan mengutuk tanah sehingga mengeluarkan semak belukar, sehingga manusia susah payah mencari nafkahnya. Tuhan mengutuk itu bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena akibat dosa manusia, sehingga Tuhan harus menghukum manusia dengan seluruh alam semesta ini. Itulah konsekuensi akibat dari dosa. Sehingga saudara, Tuhan mengajak Adam dan Hawa, Tuhan mengajak umat Israel, Tuhan mengajak orang-orang percaya, orang Kristen untuk berharap hanya kepada satu, yaitu Tuhan sendiri. Di dalam pengharapan orang-orang Kristen itulah saudara, ada satu yang diajarkan dalam Alkitab, yaitu mengharapkan dipulihkannya seluruh alam semesta ini. Bahasa Alkitab dikatakan langit dan bumi yang baru yang Tuhan akan karuniakan kepada semua orang-orang percaya.
Jadi saudara, pengharapan kita adalah pengharapan akan suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang normal, kehidupan yang semestinya, kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah di tengah-tengah kehidupan yang akan datang, yang kita akan jalani bersama-sama, kita mendengar saudara, ternyata lewat keputusan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Surabaya sekitarnya diserahkan kepada kebijakan pemerintahan kota masing-masing untuk menjalani kehidupan new normal. PSBB tidak dilanjutkan kembali. Tetapi saudara, kehidupan new normal itu adalah kehidupan yang harus kita betul-betul berhati-hati, karena kita harus juga bisa bertanda petik toleransi, bisa menyesuaikan diri dengan virus yang belum bisa diobati, yang belum ada vaksin, yang belum sudah menurun tingkat penyebarannya, apalagi di Jawa Timur dan Surabaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya sebetulnya kita sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya kita seharusnya mengerti bagaimana kita menjalani hidup yang diperkenan Tuhan. Karena itulah dalam kehidupan new normal ini kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi dalam pengharapan kita kepada Tuhan, apakah kita bertekun di dalam Tuhan? Saudara, surat Roma pasal 8 itu saudara yang dituliskan oleh Paulus ini sebetulnya adalah diberi judul oleh LAI adalah pengharapan anak-anak Allah. Bagaimana Paulus menggambarkan bahwa alam semesta ini mengharapkan adanya pemulihan melalui anak-anak Allah, melalui orang-orang percaya, termasuk hewan-hewan. Hewan-hewan sedang terus menunggu dipulihkannya anak-anak Tuhan, dipulihkannya kehidupan yang normal kembali, kehidupan yang tidak ada halangan, yang tidak ada sakit penyakit, yang tidak ada permusuhan. Seperti pada waktu Tuhan dahulu menciptakan langit dan bumi, di mana manusia dengan semua hewan yang ada hidup dengan harmonis di Taman Eden pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai dikatakan hewan-hewan pun menaruh harapan pemulihan anak-anak Allah. Memangnya hewan-hewan punya pengharapan itu? Saudara-saudara, ini jelas adalah gaya bahasa antropomorfis. Di dalam Alkitab bahkan catatan Yesaya, di dalam surat Petrus maupun dalam kitab Wahyu disebutkan saudara kita menantikan langit dan bumi yang baru. Bahkan di dalam kitab Yesaya secara lebih jelas lagi diungkapkan bagaimana anak-anak kecil bermain-main dengan singa, bagaimana anak-anak kecil bermain-main dengan ular berbisa, ular tedung dan sebagainya. Itu artinya apa saudara? Artinya dunia yang dipulihkan kembali di dalam satu pengharapan akan janji Tuhan, pemulihan yang Tuhan akan berikan dengan langit dan bumi yang baru. Saudara, sebetulnya kalau kita melihat kondisi penyebaran virus yang ada, dikatakan sebagai virus yang baru ini, saudara, saya tidak perlu heran ketika langit dan bumi semakin dirusak, maka alam ini sudah dengan seluruh sistemnya otomatis harus menyesuaikan diri terus menerus. Saudara, memang kita tidak bisa tahu secara persis bagaimana cara kerjanya, tetapi Tuhan yang telah menetapkan hukum alam, Tuhan yang telah menetapkan musim, Tuhan yang telah menetapkan segala sesuatu. Ketika saudara dan saya, kita umat manusia merusak semuanya, alam menyesuaikan diri. Kalau ternyata ada perkembangan virus,
ada mutasi dari virus, itu juga tidak boleh disalahkan. Virus itu adalah juga bagian dari makhluk hidup yang memang ada dan Tuhan ciptakan di dalamnya. Dan ketika virus itu bermutasi, ketika semua hewan-hewan bermutasi, dalam arti saudara, kita pun bermutasi dalam arti tubuh kita membentuk kekebalan di dalam dirinya. Membentuk imunisasi, imun di dalam tubuh kita sendiri. Itu pun bagian dari proses alamiah. Proses alamiah. Ini berbeda dengan teori evolusi. Ini berbeda dengan teori evolusi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu kita tidak perlu heran kalau terjadi sakit penyakit di sana sini. Sampai sekarang sudah sebetulnya penyakit flu, penyakit batuk yang dari dulu sudah ada. Tidak pernah ada vaksinnya. Hanya saudara dan saya tinggal tidur dengan cukup, makan makanan yang sehat dan minum air yang secukupnya. Lalu terbentuklah imun di dalam tubuh kita ataupun ada vitamin C di dalamnya sehingga tubuh kita beroleh kekebalan dan kekuatan sehingga virus itu dikalahkan. Jadi saudara, itu semua adalah bagian dari sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup di dalam seluruh hukum alam yang ada tersebut. Namun saudara, sebagai orang percaya, kita sadar kita bukan sekedar mempercayai adanya sistem yang tertutup, kita juga mempercayai adanya sistem yang terbuka, di mana ada intervensi dari luar yang secara khusus kita percaya adalah Tuhan, penguasa jagat, penguasa alam semesta. Dan Tuhan yang sudah menetapkan manusia di bumi ini dengan seluruh alam semesta yang begitu besar, hanya ada satu kehidupan di bumi yang demikian luar biasa. Dan Tuhan menjanjikan satu kehidupan yang baik yang akan datang. Karena itulah bagaimana ketekunan kita dalam pengharapan tersebut. Saudara, kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan akan janji Tuhan yang akan datang, saudara dan saya pasti akan bertekun. Bagaimana wujud bertekun itu? Baca Alkitab dengan setia. Ingat semua prinsip-prinsip firman Tuhan dengan baik. Apalagi kita bisa mengingat janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Kita terus bertekun, kita berdoa, kita berharap keluarga kita, kita berharap masa depan kita. Kita bertekun di dalamnya, bertekun, terus menerus bertekun. Sampai janji Tuhan itu terpenuhi di dalamnya. Bukan janji kita, tapi janji Tuhan terpenuhi. Jadi saudara, pengharapan kita taruh kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita betul-betul memegang teguh, memegang sepenuhnya apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Sehingga apa menjadi rencana-rencana kita ke depan. Semuanya harus disesuaikan dengan rencana Tuhan. Semuanya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semuanya tidak boleh melanggar prinsip-prinsip etika, moral dari firman Tuhan. Disinilah saudara, integritas diri kita diuji. Integritas diri kita terus menerus ditumbuhkan di dalam Tuhan. Saudara, berharap dan bertekun. Mari saudara, kita berharap dengan new normal ke depan. Tapi harapan kita apakah membawa kita kepada ketekunan? Kita berharap gereja Tuhan pakai seperti yang saya harapkan. Maka saya mau bertekun. Bertekun bagaimana pengharapan itu nantinya diwujudkan. Kita berharap anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, mari kita bertekun
supaya anak-anak kita sesuai dengan harapan yang Tuhan mau berikan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah hanya berharap kepada Tuhan, maka kita bisa bertekun senantiasa. Dan orang-orang Kristen pada masa lampau berharap hanya kepada Tuhan. Sekalipun mengalami penderitaan, sekalipun mengalami penyiksaan, sekalipun mengalami kesulitan, sekalipun diancam, sekalipun dibunuh, sekalipun menghadapi banyak badai, sekalipun menghadapi banyak sakit penyakit, semua ada catatan-catatan yang ditinggalkan di dalam catatan sejarah gereja. Dan karena orang Kristen menaruh harap kepada Tuhan, maka mereka boleh terus berpegang teguh pada iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan. Sehingga selama hampir 400 tahun orang Kristen yang mengalami banyak kesulitan itu, 300 tahun lebih maksud saya, 3 abad. Saudara, orang Kristen terus menerus diperbarui, terus menjadi kesaksian. Dan kesaksiannya menjadi tulisan dari banyak orang. Berarti ada sesuatu yang begitu kuat dan teguh yang dipegang oleh orang Kristen di dalam kepercayaannya, di dalam pengharapannya. Sehingga mereka bisa kuat menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi ancaman, menghadapi bahaya, menghadapi badai, menghadapi sakit penyakit, menghadapi permusuhan, menghadapi kematian. Semuanya teguh. Inilah kesaksian yang telah gereja anak-anak Tuhan nyatakan di masa-masa lampau. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar. Berharap dan bertekun di dalam Tuhan. Karena memang satu-satunya pengharapan kami adalah Engkau ya Tuhan. Dan janji-Mu yang telah dicatat di dalam Alkitab. Karena kami mau belajar. Dan Kau terus topang kami sehingga kami boleh bertekun di dalamnya. Terima kasih. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu tadi, Ku Berharap Kepadamu.全意的崇拜你。
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Saudara, apa menjadi pengharapan saudara di masa depan? Mari kita berdoa secara pribadi. Serahkanlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan mari kita bertekad untuk bertekun bersama-sama di dalamnya. Amin. Saudara, mari kita terus berdoa untuk pengurus GKI Surabaya dan berdoa juga untuk pengurus baru yang akan dibentuk, yang nanti akan diresmikan pada bulan Agustus. Doakanlah supaya pengurus-pengurus baru juga punya komitmen untuk menjalani pekerjaan Tuhan seperti yang sudah dilaksanakan oleh pengurus-pengurus pada masa lalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk badan pengurus bakal jemaat GKI Surabaya untuk ke depan. Mari Engkau sendiri yang pimpin dan sertai ya Bapa. Kami mau berdoa untuk rekan-rekan sekalian yang sudah dinominasikan untuk menjadi pengurus. Biarlah Engkau sendiri yang akan gerakkan hati mereka. Berikan kepada mereka ya Bapa satu hati yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mau terlibat, berkomitmen untuk mewujudkan kasih Tuhan itu dalam melayani bersama-sama. Dan terlebih lagi ya Bapa, Engkau pimpin dan sertai. Bersyukur untuk pengurus yang sedang berjalan, yang nanti akan mengakhiri masa pelayanannya. Bapa, Engkau sendiri yang pimpin dan sertai. Bersyukur untuk kerjasama yang selama ini sudah boleh dijalani bersama-sama. Bersyukur Bapa, Engkau juga memberkati sehingga estafet kepengurusan boleh terus diteruskan dan semangat pelayanan boleh ada di dalam rekan-rekan yang lain. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, doakan untuk pembukaan ibadah bulan 7 depan. Doakan untuk pengurus yang akan rapat berkoordinasi dengan baik sehingga ibadah bulan depan bisa dilaksanakan baik, mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, dan kita berdoa agar Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Kita berdoa bersama. Kami mau berdoa Bapa, menyerahkan secara khusus untuk pembukaan ibadah gedung gereja kami. Kiranya Engkau sendiri akan sertai dan pimpin ya Bapa. Pengurus akan berapat bersama-sama untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan ya Bapa. Kau sertai dan pimpin supaya ya Bapa dalam pembukaan ibadah ini kami sungguh-sungguh akan menaati protokol kesehatan yang didengung-dengungkan oleh pemerintah, yang memang adalah hal yang bijaksana. Kau sendiri akan sertai ya Bapa dalam rapat kami nantinya sehingga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, dan juga Engkau sertai semua kepengurusan bagi pembukaan ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa untuk new normal di Surabaya. PSBB tidak diperpanjang lagi, tetapi saudara kita doakan supaya masyarakat Surabaya dan sekitarnya sungguh-sungguh taat kepada protokol kesehatan. Jangan sampai ada orang-orang yang nekat, yang berlagak seolah-olah tubuh mereka kebal. Saudara-saudara, tidak ada yang kebal dengan serangan virus. Mari kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang menolong kesadaran masyarakat kota Surabaya khususnya. Mari kita berdoa.
Berdoa Bapa, kehidupan new normal yang sudah didengungkan di banyak tempat termasuk di Surabaya ya Bapa, karena tidak diperpanjang lagi masa PSBB. Bapak, kami mau berdoa Engkau tolong ya Bapak supaya masyarakat Indonesia dalam kehidupan new normal ini sungguh-sungguh taat dengan protokol kesehatan yang ada, sehingga penyebaran virus itu tidak semakin masif. Mohon ya Bapa pertolongan-Mu kepada seluruh kesadaran masyarakat Indonesia, secara khusus di Surabaya ya Bapa. Oleh karena ya Bapa, kami mendengar dan kami melihat begitu banyaknya orang yang melanggar protokol kesehatan. Bapa, tolong sadarkan mereka. Jangan sampai mereka berpikiran mereka kebal atau mereka bersikap acuh tak acuh yang akhirnya bisa membawa penyebarannya lebih banyak lagi. Bapak, tolonglah supaya itu semua bisa dicegah dan dengan kesadaran bersama-sama seluruh masyarakat Surabaya sekitarnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa untuk sekolah dari anak-anak cucu-cucu kita, sudah. Kalau masih harus ditunda untuk anak-anak kita, berarti sudah mereka akan belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas di rumah. Mari kita berdoa agar itu semua tetap bisa berjalan dengan baik. Doakan juga untuk sekolah-sekolah supaya mereka juga mengambil kebijakan untuk bisa bertoleransi dengan uang sekolah ataupun yang lain-lainnya berkenaan dengan pembayaran SPP dan sebagainya. Doakanlah supaya sekolah-sekolah juga berbijaksana melihat kondisi keuangan dari setiap keluarga yang ada. Mari kita berdoa. Berdoa untuk sekolah-sekolah dari anak-anak kami ya Bapa, cucu-cucu kami. Pimpinlah ya Bapa banyak jemaat yang bergumul selama ini dengan anak-anak yang hanya mendapatkan tugas-tugas lewat online dari pihak sekolah, guru-guru yang ada. Tapi ya Bapak, biarlah Engkau sendiri tetap pimpin. Jikalau memang kebijakan pemerintah untuk mencegah agar anak-anak tidak banyak terserang penyebaran virus ini, biarlah itu kebijakan yang positif ya Bapak, boleh didukung oleh semua pihak termasuk oleh sekolah dan para orang tua untuk bisa mendukung pembelajaran di rumah, pembelajaran lewat online. Tak lupa pula ya Bapak, Engkau tolong juga supaya pihak sekolah juga bisa mengerti mengambil kebijakan di dalam hal biaya-biaya yang tentu bisa memberatkan keluarga-keluarga yang ada. Mohon pimpinan-Mu ya Bapak kepada mereka, pihak sekolah yang ada. Terima kasih dengar doa kami ya Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk penemuan vaksin ataupun juga obat-obat untuk antivirus. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin. Sekarang banyak ahli yang sudah menemukan, yang sudah mencoba. Biarlah itu semua juga bisa berfungsi dengan baik sehingga kekebalan masyarakat, kekebalan tubuh masyarakat bisa tercipta. Mari kita berdoa. Berdoa Bapak untuk vaksin dan obat-obatan antivirus. Kiranya kami percaya Bapak dalam perkembangannya, bersyukur banyak sekali perkembangan yang positif di dalamnya. Tapi itu semua ya Bapak yang masih menaruh harap agar para ahli, para medis ya Bapak, ahli virus untuk bisa menemukan vaksin yang paling tepat dan nanti bisa diproduksi secara massal dengan baik. Mohon pimpinan Tuhan di dalamnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tolong juga supaya penemuan vaksin tidak menjadi satu kapitalisasi ya Bapak yang terjadi dengan harga yang mahal yang memberatkan banyak rakyat biasa. Mohon pertolongan-Mu ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dengar doa kami. Amin. Terakhir, doakan untuk keamanan Indonesia agar Tuhan terus memelihara TNI, kepolisian dan kita semua sebagai masyarakat. Mari kita berdoa. Kami terus berdoa ya Bapak untuk keamanan Indonesia. Kami bersyukur Engkau telah memelihara dan menjaga selama ini dengan intensifnya TNI dan kepolisian serta masyarakat secara swadaya, swakarsa mengamankan masing-masing daerahnya. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah ya Bapa, di tengah-tengah kondisi sekarang jangan sampai tingkat kejahatan semakin meningkat. Kiranya Tuhan sendiri yang sadarkan masyarakat. Tak lupa juga untuk adanya satu gotong royong yang boleh timbul di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan demikian orang yang berkekurangan tidak berpikiran jahat
untuk melakukan tindak kejahatan. Orang-orang yang berlebih juga memberikan bantuan kepada mereka yang kekurangan. Mohon pertolongan-Mu Bapa bahwa TNI dan kepolisian untuk betul-betul menjaga secara khusus juga dari bahaya terorisme yang masih mengancam negeri ini. Mohon pertolongan Tuhan saja. Bersyukur Bapa, Engkau telah mendengar seluruh doa kami, dan bersyukur untuk persekutuan doa kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.